Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Robin. Kali ini merupakan video sambungan dari pembahasan mengenai Java Graphical User Interface dengan NetBeans dan Eclipse IDE. Oke, kita mulai saja. Jadi yang akan kita bahas hari ini adalah mengenai events atau events ini versi Windows. Di versi Java namanya listener. Oke, kita mulai ya. Jadi kita mencoba di Eclipse dengan di NetBeans dengan menggunakan JFrame. Kita mulai project baru. Misalnya kita buat dengan nama bekerja dengan events atau working with events. Oke. Nah, kita menambah source baru dengan Windows Builder ya. Jadi new other. Kita pilih kita pilih JFrame. Next. Nah, nama JFrame-nya saya beri nama misalnya form main ya, form main, finish. Nah, hal yang sama bisa kita lakukan juga di NetBeans dengan memilih new project. Oke, Java application. Next. Kemudian nama aplikasinya adalah working with events misalnya. Oke, sambil ditunggu. Oke. Nah, jadi mungkin saya akan ke Eclipse dulu. Nah, jadi di Eclipse ini untuk bermain-main atau belajar mengenai event itu bisa dicari dari bagian events juga di samping properties. Oke, sambil ditunggu. Nah, sementara di NetBeans juga ada sisi desainnya, tetapi di sini belum menggunakan JFrame form. Nah, kalau di sisi NetBeans dia memang selalu memiliki sebuah main class yang memang merupakan console application. Nah, di NetBeans kita perlu menambah sendiri JFrame form-nya. Oke, misalnya kita beri nama form main. Kebetulan kita belum menggunakan multiple form ya, jadi kita gunakan form main. Oke, nah form main kita coba. Main project kita butuh yang namanya set main class. Oke, set main class di konfigurasinya ini dia main project configuration. Main classnya bisa diganti nggak dengan form main. Oke, bisa ya. Oke, jadi main Java-nya kita buang. Nah, sementara tadi di versi NetBeans-nya, mohon maaf saya bolak-balik ya. Oke, ini dia. Nah, kita akan mencoba dengan event key. Jadi kita cari property. Di sini property, sebelah sini adalah events. Oke, kita mulai dari key. Ada key press, ada key release, ada key type. Kita mulai dengan key press dulu. Oke, lakukan double click dan ini akan muncul. Nah, jadi setiap tombol terjadi key press itu key event ini dikirimkan oleh Java ya. Jadi sehingga si argument zero ini memiliki beberapa fitur untuk bisa memperoleh informasi mengenai tombol-tombol yang ditekan. Ya. Oke. Di sini sebentar ya, key event. Jadi fitur-fiturnya sedikit berbeda sepertinya dengan versi NetBeans. Nah, di versi NetBeans kita bisa mencari event key juga di sini, atau di NetBeans bisa dengan klik kanan events key press. Oh, mohon maaf sepertinya key type di sini ya. Oke, saya ulangi juga di NetBeans. Di Eclipse ya, di Eclipse. Nah, saya mungkin mencoba menambah key press itu pada saat sebuah tombol itu mulai ditekan. Sementara key type itu artinya sebuah tombol itu sedang diketik gitu ya. Oke, kita lihat. Saya tambah key type ya. Ada key event juga. Nah, informasi key event ini setahu saya bisa memberikan informasi mengenai tombol yang ditekan sih. Tapi di sini belum muncul. Nah, kita mencoba di versi NetBeans-nya juga. Oke. Nah, di event key type ini kita akan mencoba key event. Oke, kita menunggu, bukan di situ, di dalam kurung ya. Nah, key event ini punya fitur ya. Oke, get key code ada get key character. Nah, jadi get key character ini kita tambah dengan tanda kutip, kita set ke title. Jadi this
set title menjadi event get key karakter dikonversi menjadi string. Nah, kita akan mencoba dulu di NetBeans. Kita run ya. Oke. Oke, jadi kalau misalnya kita menekan huruf A, huruf B, huruf C, huruf D, nah jadi key type itu bisa digunakan untuk mendeteksi tombol keyboard yang ditekan. Kecuali tombol Shift, Control, Alt, ya, function F1 sampai F12, ya, dan tombol panah P up, P down, Home, dan N. Nah, jadi untuk mendeteksi tombol tersebut itu kita tidak bisa menggunakan key type, tapi sebagai gantinya kita menggunakan event. Ya, kita menggunakan event key release atau key type, tergantung kita maunya pada saat dilepaskan atau ditekan. Oke. Nah, jadi kalau pada saat tombol ditekan atau dilepaskan baru bisa dideteksi tombol Shift, Control, dan Alt. Nah, jadi event di sini ada fitur get key code. Nah, jadi get key code ini saya set ke title supaya kelihatan lagi. Jadi this set title. Nah, kita coba jalankan. Kali ini saya tekan tombol Shift, ya, Shift kiri, Shift kanan, Alt, kemudian Control, kemudian Caps Lock, kemudian Scroll Lock, kemudian numeric lock ya. Oke, kemudian tombol Control, oke, tombol Control Shift, ya, Alt dan sebagainya. Jadi terdeteksi di key press atau key release juga bisa. Tapi di NetBeans di Eclipse harusnya sama ya. Jadi saya coba get key character tambah dengan kutip kosong. Lalu kita gunakan this set title. Oke. Oh, sepertinya tidak berlaku ya di sini. JFrame. Nah, berarti saya nggak bisa mendemokan ya set title. Nah, atau mungkin saya akan menambah sebuah label ya di desain untuk membuktikan aja. Jadi saya menambah di bagian komponen, saya masukkan sebuah JLabel di sini aja. Nah, di mana di JLabel ini saya ganti namanya, nama variabelnya. Kita tunggu sebentar. Oke, nama variabelnya menjadi, oh salah, klik dulu labelnya, ganti nama variabel menjadi label misalnya tampil. Oke, nah jadi mudah-mudahan kita bisa kembali ke source code dan kita set teks ya. Jadi si teks tampil tadi, kita set teksnya menjadi get key character. Teks tampilnya belum dikenal ya. Teks tampil, teks LBL ya. Salah, LBL tampil. Sekali lagi, label tampil, kita set teksnya menjadi get key character. Oke. Cannot resolve. Kita gunakan this ya. Oke, sepertinya untuk key tidak bisa ya di Eclipse. Padahal sama-sama Java ya. Oke, saya abaikan dulu. Nah, kemudian saya akan mencoba mouse event mouse. Jadi event mouse ini ada beberapa, mouse ditekan, mouse di enter, mouse dan lain-lain, mouse dilepaskan. Kemudian saya mencoba mouse move. Oke, nah saya mulai dari mouse ditekan ya. Mouse ditekan, mouse klik ini sembarangan tombol ya. Maksudnya hanya bisa tidak bisa mendeteksi tombol mana yang ditekan, hanya memberitahukan bahwa mouse ditekan atau tidak. Sementara kalau mouse press dan mouse release ini bisa memberikan informasi mouse itu tombol mana yang ditekan dan yang mana yang dilepaskan. Oke, jadi sebagai contoh event mouse press ini di Eclipse sepertinya tidak kelihatan. Kali ini saya akan langsung ke NetBeans untuk membuktikannya. Kali ini saya coba dengan menggunakan event yang lain ya, event mouse press, mouse release. Jadi mouse press dan mouse release-nya kita buat. Nah, jadi saya mulai dengan this set title.
Oke, tombol mouse atau you are holding mouse button. Ya, nah jadi mouse button ini nanti tergantung kepada event ini, mouse button yang mana. Coba kita lihat. Event ini kalau kita tekan itu bisa kita deteksi button yang mana, get button. Oke, jadi button ini ada apa namanya? Oke, jadi get button ini ada inisialnya ya, tapi kita akan coba you are holding mouse button disambung dengan event titik get button ya. Oke, jadi nanti kode buttonnya akan terlihat pada saat ditekan. Nah, kita run projectnya. Oke, saya coba tekan tombol mouse kanan, nomor 3 mouse kanan ya, tombol kiri, nomor 1, tombol tengah, nomor 2. Ya, kiri, tengah, kanan. Nah, jadi untuk itu, kita kalau mau munculkan pesan tombol mana yang ditekan, itu bisa menggunakan bantuan variable string, misalnya tombol. Nah, lalu kita switch event ya, event dot get button. Nah, setelah itu kita bisa gunakan case 1 ya. Case 1 kita beritahukan bahwa tombolnya adalah right misalnya. Kemudian case 2 kita berikan informasi middle. Kemudian case ketiga kita berikan informasi terbalik ya, left. Oke, kita coba. Oh, ada error sebentar. Ini ditambah dengan tombol ya. Jadi kita lihat hasilnya. Oh, mungkin defaultnya belum ya. Defaultnya kasih nilai kosong. Oke, kita coba. Oke, kiri, kanan, tengah. Kemudian kita akan mencoba ya release ya. Release. Nah, dengan cara yang sama. Oke, you have just released misalnya. You have just released. Kemudian dipisah gini aja. Tombolnya di sini. Saya kira yang di sini juga lebih baik kata-katanya seperti ini ya. Oke, you are holding left mouse button. Oke, kita coba sekali lagi, kita jalankan. Oke. Tekan ya, tahan, lalu lepaskan, tekan, lepaskan, tombol kiri. Coba yang ini tombol kanan, tekan tombol kanan, lepaskan, tekan tombol kanan, lepaskan, tekan tombol tengah, lepaskan. Nah, kemudian kita juga bisa mendeteksi mouse button itu di koordinat grafis yang berapa dengan memanfaatkan event ini ya, event ini ada position get x ya, get x, get y. Nah, tapi ini akan saya coba tidak di event mouse release dan mouse press. Saya akan mencoba di event mouse press. Mouse move. Di event mouse move. Oke, jadi di event mouse move ini coba saya double klik ya. Nah, di event mouse move ini saya bisa coba menampilkan this titik set title. Nah, kita set title event titik get x disambung dengan tanda koma misalnya. Kemudian disambung dengan event titik get y. Jadi kita bisa dapat koordinat mouse-nya ada di mana setiap kita menggerakkan mouse-nya ya. Coba perhatikan. Jadi makin ke kiri x makin berkurang, makin ke kanan x makin bertambah, makin ke bawah y makin bertambah, makin ke atas y makin berkurang. Oke. Nah, jadi ternyata banyak ya event-event yang bisa kita manfaatkan ya di programming graphical user interface ini ya. Jadi selain mouse dan keyboard sebenarnya masih banyak lagi event-event yang lain ya. Tapi nanti seiring dengan pembahasan video yang lainnya, event-event yang lain juga akan dibahas. Jadi sampai di sini dulu pembahasan kita mengenai event dan listener. Selamat mencoba dan terima kasih.